Oke, kali ini kita akan membahas soal tentang termodinamika. Soal yang pertama, jadi ada grafik siklus termodinamika gas ideal monoatomik, itu seperti yang sudah tertulis di sini. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius, tekanannya konstan untuk A ke B sehingga kita sebut sebagai isobar. Kemudian B ke C itu volumenya konstan, kita sebut sebagai isokor. Yang ditanyakan adalah kerja total yang dilakukan oleh sistem atau W totalnya. Nah, kalau untuk menghitung W kita bisa hitung satu persatu ya, kayak misalkan seperti ini. Kita hitung untuk W proses isobar atau WAP. Untuk proses isobar itu rumusnya adalah P dikali delta V atau P dikali V2 dikurangi V1. Kalau di sini berarti kita bisa jabarkan P dikali V2-nya itu kan panahnya menuju B, berarti VB dulu. VB dikurangi VA. Kemudian tekanannya untuk siklusnya yaitu ada pada 2 atm. Nah, kita ubah ke Pascal berarti dikali 10 pangkat 5. Kemudian VB-nya itu 2 liter, VA-nya itu 1 liter. Kemudian ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kalau satuan SI kita harus ubah ke meter kubik, berarti dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Berarti jangan lupa volumenya kamu kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Sehingga nanti didapatkan 2 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat minus 3, karena 2 kurangi 1 itu 1. 1 tuh bisa ditulis bisa enggak ya. Kemudian 2 kali 10 pangkat 2 Joule satuannya atau 200 Joule. Nah, kita sudah mencari untuk usaha A ke B. Sekarang kita hitung untuk usaha B ke C secara isokor. Rumusnya masih sama, P dikali delta V. P dikali delta V. Kalau kalian lihat panahnya kan dari B ke C ya, berarti ini VC dikurangi VB. Tekanannya adalah 2 ke 1. Oke, ingat proses isokor sebelum kalian tulis atau masukkan nilai-nilainya. Diingat-ingat untuk isokor, ingat W-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalian gak usah susah payah menggunakan rumus ini. Kalian bisa langsung W isokor itu adalah 0. Sehingga W totalnya itu adalah 200 Joule. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ini masih sama, jadi ada gambar grafik di sini. Suhunya 27, gasnya monoatomik, A ke B itu V-nya konstan atau isokor, B ke C itu P-nya konstan sehingga masuk ke dalam isobar. Yang ditanyakan adalah W total. Oke, kita mulai dulu dari WAB. WAB ini kan prosesnya volumenya konstan atau isokor. Nah, oh ya, sebelumnya di sini grafiknya itu tidak ada nilai tekanannya, jadi sebenarnya tidak bisa dikerjakan. Tapi kita anggap nilainya sama seperti yang di atas, P-nya dalam satuan atm, kemudian di sini 2, di sini 1 ya. Ini kita misalkan. Nah, WAB untuk proses isokor itu bernilai 0. Ya, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam rumus, sedangkan WBC itu isobar punya rumus P dikali delta V. Maka P dikali, kita lihat B ke C itu panahnya menuju C, berarti nanti volume C dikurangi volume B. Nah, P-nya itu 1 atm. 1 atm kita ubah menjadi Pascal, berarti dikali 10 pangkat 5. Kemudian VC-nya itu berarti 2 liter dikurangi VB-nya 1 liter. Jangan lupa liter diubah ke meter kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke, kemudian 10 pangkat 5 kali 10 pangkat minus 3 menjadi 10 pangkat 2 satuannya Joule. Maka W totalnya
itu adalah 0 ditambah 100 sama dengan 100 Joule. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 di sini ada grafiknya, kemudian ada tabel yang harus kita isi. Sebelum kita mengisi, kita cek dulu kenaikan energi ini adalah delta U, kalornya itu adalah Q, usaha itu adalah W. Nah, kita nanti menggunakan hukum termodinamika pertama, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan W ditambah delta U. Ini yang akan kita gunakan sebagai pegangan. Untuk tabel pertama, diketahui kenaikan energinya itu adalah minus 50. Nah, kita harus mencari kalor sama usahanya. Yang pertama, untuk A ke B, kita cek dulu dia masuknya siklus apa atau proses apa. Nah, A ke B itu memiliki tekanan yang konstan sehingga dia akan masuk ke dalam isobar. Kita bisa hitung W-nya terlebih dahulu. Untuk WAB itu rumusnya untuk isobar P dikali delta V atau P dikali, lihat panahnya dari A ke B ya, di sini A panahnya menuju ke B, berarti VB dikurangi VA. Kemudian tekanannya itu 0,5, kemudian dikali 10 pangkat 5 dari mana? Di sini. Jadi kita ubah ke PA atau Pascal atau Newton per meter kubik. Di situ udah ada perintahnya, tinggal dikali 10 pangkat 5. Kemudian VB-nya itu 0,5 liter dikurangi 0,2 liter. Jangan lupa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sehingga kalau diubah ke meter kubik menjadi 10 pangkat minus 3 meter kubik. Jadi ini nanti kita kalikan 10 pangkat minus 3. Maka kita bisa tulis 5 kali 10 pangkat 6 0,5 itu bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat 4 ya. Kemudian 0,5 dikurangi 0,2 itu adalah 0,3, kurungnya kita hapus aja. 0,3 kali 10 pangkat minus 3, atau 5 kali 0,3 itu adalah 1,5 dikali 10 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 15 Joule. 15 Joule itu adalah usaha, maka kita bisa isi usahanya adalah 15 Joule. Kemudian yang kita mau cari juga itu adalah kalornya menggunakan hukum satu termodinamika. Q sama dengan W ditambah delta U. W-nya berapa? 15 Joule. Delta U-nya berapa? Minus 50. Maka didapatkan minus 35 Joule. Jadi kita isi kalornya adalah minus 35 Joule. Sampai situ sudah paham cara mengisinya? Oke, kalau sudah kita coba cek lagi. Untuk siklus yang kedua, B ke C. B ke C itu kenaikan energinya adalah 25. Sekarang kita cek untuk B ke C. B ke C, oke. B ke C itu memiliki volume yang sama. Kalau volume yang sama berarti masuknya apa? Sebentar. B ke C itu volume sama. Kalau volume sama berarti isochor. Kalau isochor, W-nya itu sama dengan 0. Sehingga Q sama dengan W ditambah delta U. Q sama dengan W-nya itu 0. Lalu di sini delta U-nya sudah diketahui di tabel 25. Berarti 0 tambah 25, maka Q didapatkan 25 Joule. Berarti kita bisa isi 25, usahanya itu 0. Nah, seperti ini. Kemudian next kita diminta C ke D. C ke D diketahui 140 kalornya. Oke, sebentar. 140 ya. C ke D itu adalah proses apa nih? Dia memiliki tekanan yang sama, berarti isobar. Kita tulis dulu
C ke D itu adalah isobar. Nah, yang ditanyakan adalah usaha sama kenaikan energinya. Oke, berarti kita hitung W-nya dulu menggunakan P dikali delta V. Maka P dikali delta V-nya, coba kalian lihat, itu panahnya kan dari C ke D ya. Berarti V2-nya yang berperan itu adalah VD dikurangi VC. P-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 berdasarkan grafik. Kemudian VD dikurangi VC-nya, kalau kita lihat VD-nya itu volumenya 0,2, C-nya 0,5 ya. Berarti 0,2 dikurangi 0,5 kita kalikan 10 pangkat minus 3 menjadi 1,8 kali 10 pangkat 5 dikali minus 0,3 kali 10 pangkat minus 3. Nanti didapatkan minus 6 kali 10 pangkat 2, maka didapatkan minus 600 Joule. Kemudian kita mau cari delta U-nya juga. Q sama dengan W ditambah delta U. Delta U sama dengan Q dikurangi W. Q-nya itu adalah 140 dari tabel, dikurangi W-nya minus 600. Maka delta U sama dengan 140 ditambah 600, berarti berapa? 740 Joule. Oke, berarti kita bisa isi usahanya adalah minus 600, kenaikan energinya adalah 740. Kemudian untuk grafik yang terakhir, tabel yang terakhir, dari CD udah, D ke A. D ke A itu volumenya tetap, berarti isokor ya. Kemudian di sini diketahui kalornya adalah 45. Oke, D ke A itu tekanannya 1,8, kemudian volumenya adalah 0,2. Maka kita tulis D ke A itu prosesnya isokor karena volumenya sama, maka W-nya itu 0. Sehingga sehingga Q sama dengan delta U ditambah W. Kita mau cari delta U-nya. Delta U sama dengan Q dikurangi W. Q-nya itu sudah diketahui 45, W-nya itu 0. Maka delta U sama dengan 45 Joule. Sehingga kalau kita tuliskan usahanya adalah 0, ini adalah 45 energinya. Nah, kurang lebih seperti itu.